go! Hai gengs, Assalamualaikum. It's me, Danan Luhur Saraswati. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oh iya, saya mohon dukungan kalian caranya dengan klik tombol like dan share ke seluruh sosial media jika menurut kalian video di channel ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat menonton. Materi yang akan saya bahas mengenai kapasitor kali ini diantaranya ada pengertian, besaran kapasitansi, rumus, prinsip pembentukan kapasitor, rangkaian kapasitor, energi kapasitor, fungsi kapasitor, contoh kapasitor, dan jenis-jenis kapasitor. Kita mulai dari pengertian kapasitor ya. Apa sih kapasitor itu? Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Cara kerja kapasitor dalam sebuah rangkaian adalah dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Pada saat kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, tegangan akan mengalami perubahan. Nah, selanjutnya elektron akan keluar dari sebuah kapasitor dan mengalir menuju rangkaian yang membutuhkannya. Kalian perhatikan baik-baik gambar berikut ini ya. Struktur sebuah kapasitor terdiri dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umumnya dikenal misalnya adalah udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki metalnya atau elektroda, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satunya lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya, muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Kemampuan untuk menyimpan muatan listrik pada kapasitor inilah yang kita sebut dengan kapasitansi. Adapun kedua keping atau piringan pada kapasitor dipisahkan oleh suatu isolator. Pada dasarnya sih tidak ada elektron yang dapat menyeberang celah di antara kedua keping. Pada saat baterai belum terhubung, kedua keping akan bersifat netral atau belum termuati. Saat baterai terhubung, titik di mana kawat pada ujung kutub negatif dihubungkan akan menolak elektron. Setelah bagian luar dari keping termuati, maka berangsur-angsur akan menolak muatan baru dari baterai. Karenanya, arus pada keping tersebut akan menurun besarnya terhadap waktu sampai kedua keping tersebut berada pada tegangan yang dimiliki baterai. Keping sebelah kanan akan memiliki kelebihan elektron yang terukur dengan muatan negatif Q, dan pada keping sebelah kiri termuati sebesar positif Q. Sekarang kita masuk ke materi prinsip pembentukan kapasitor. Yang pertama, jika dua buah plat atau lebih yang berhadapan dan dibatasi oleh isolasi, kemudian plat tersebut dialiri listrik, maka akan terbentuklah kondensator. Nah, isolasi yang menjadi batas kedua plat tersebut dinamakan dengan dielektrikum. Yang kedua, bahan dielektrikum yang digunakan berbeda-beda, sehingga penamaan kapasitor tadi berdasarkan bahan dielektrikum yang digunakan. Luas plat yang berhadapan bahan dielektrikum dan jarak kedua plat mempengaruhi nilai dari kapasitansinya.
Pada suatu rangkaian yang tidak terjadi kapasitor liar, sifat yang demikian itu disebut dengan kapasitansi parasitik. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah adanya komponen-komponen yang berdekatan pada jalur penghantar listrik yang berdekatan dan gulung-gulungan kabel yang berdekatan. Di gambar sebelumnya juga sudah menunjukkan bahwa ada dua buah plat yang dibatasi udara. Jarak kedua plat dinyatakan sebagai D kecil dan tegangan listrik yang masuk. Next, kita akan membahas tentang besaran kapasitansi. Kapasitas dari sebuah kapasitor adalah perbandingan antara banyaknya muatan listrik dengan tegangan kapasitor. Jadi kalau misalnya ditulis dalam bentuk rumus, C sama dengan Q per V. Nah, jika dihitung dengan rumus, C itu adalah 0,0885 D besar per D kecil, yang kapasitasnya dalam satuan pikofarad. Untuk D besar adalah luas plat yang saling berhadapan dan saling mempengaruhi dalam satuan sentimeter persegi. Sedangkan D kecil adalah jarak antara plat dalam satuan sentimeter. Nah, bila tegangan plat 1 volt dan besarnya muatan listrik pada plat 1 kulong, maka kemampuan menyimpan listriknya disebut dengan 1 farad. Dalam kenyataannya, kapasitor dibuat dengan satuan di bawah 1 farad. Kebanyakan kapasitor elektrolit dibuat dari mulai 1 mikrofarad sampai beberapa milifarad. Rumus kapasitor terdiri dari beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung besaran muatan listrik, baik yang dihasilkan oleh kapasitor maupun muatan listrik yang masuk. Rumus kapasitor adalah Q sama dengan C dikalikan dengan V. Dengan Q adalah muatan yang satuannya kulong, C adalah kapasitas yang satuannya farad, V adalah tegangan yang satuannya volt. Oh ya, kapasitor bisa berfungsi sebagai baterai karena tegangan tetap berada di dalam kapasitor meskipun sudah tidak dihubungkan. Materi selanjutnya yaitu adalah mengenai rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri pada kapasitor merupakan rangkaian kapasitor dengan menghubungkan kutub tidak sejenis antar kapasitor. Susunan seri pada kapasitor yaitu kapasitor disusun dalam satu garis hubung yang tidak bercabang. Jika sebuah kapasitor disusun secara seri, maka dapat ditentukan kapasitor pengganti totalnya dari seluruh kapasitor yang ada dalam rangkaian tersebut. Kalian perhatikan baik-baik ya susunan seri dari kapasitor ini. Pada susunan rangkaian seri kapasitor ini berlaku aturan yang pertama, muatan pada setiap kapasitor adalah sama dengan jumlah muatan kapasitor pengganti. Jadi Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Yang kedua, beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti sama dengan jumlah beda potensial. Jadi Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Yang ketiga, kapasitas kapasitor pengganti dapat dicari dengan rumus Cs sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Dan yang keempat, untuk N buah kapasitor yang kapasitasnya sama dapat menggunakan rumus cepat, yaitu Cs sama dengan C per N. Pada rumus untuk kapasitor dengan rangkaian seri tadi dapat disimpulkan bahwa
pada setiap pengukuran kapasitor seri ini terjadi pembagian tegangan dari sumber tegangan pada setiap titik. Akhirnya, jika digabungkan dengan cara dijumlahkan tegangan-tegangannya dari setiap titik, maka akan terlihat sama seperti jumlah tegangan dari sumber tegangan. Yang perlu diingat, karena kapasitas pengganti di susunan seri beberapa kapasitor selalu lebih kecil dari kapasitas masing-masing, jadi kapasitor yang disusun seri dapat dimanfaatkan untuk memperkecil kapasitas sebuah kapasitor. Selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian kapasitor dengan menghubungkan kutub sejenis antar kapasitor. Kalian perhatikan baik-baik ya gambar berikut. Muatan kapasitor pengganti sama dengan jumlah masing-masing kapasitor. Hal ini sama seperti tegangan pada rangkaian seri, sehingga Qp sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dan seterusnya. Kapasitas kapasitor pengganti pada rangkaian paralel sama dengan jumlah seluruh kapasitas kapasitor dalam rangkaian tersebut. Sehingga Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Pada rangkaian paralel, kapasitas total adalah jumlah dari kapasitas 1 ditambahkan dengan kapasitas 2 ditambahkan dengan kapasitas 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk muatan totalnya adalah hasil penjumlahan dari muatan 1 ditambah muatan 2 ditambahkan dengan muatan 3 dan seterusnya. Sedangkan beda potensial masing-masing kapasitor bernilai sama dengan beda potensial sumber asal. Karena kapasitas pengganti dari semua rangkaian paralel selalu lebih besar dari masing-masing kapasitor dalam rangkaian, jadi susunan paralel bisa digunakan untuk memperbesar kapasitas kapasitor. Next, kita lanjut mengenai energi kapasitor. Muatan listrik menimbulkan potensial listrik, dan untuk memindahkannya diperlukan usaha. Untuk memberi muatan pada suatu kapasitor diperlukan usaha listrik, dan usaha listrik ini disimpan di dalam kapasitor sebagai energi. Pemberian muatan dimulai dari 0 sampai dengan Q Coulomb. Sekarang kita masuk ke jenis kapasitor. Sesuai dengan macamnya, kapasitor dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu kapasitor tetap dan yang kedua adalah kapasitor tidak tetap atau variabel. Kapasitor tetap merupakan kapasitor yang nilai kapasitansinya tidak dapat dirubah dan nilainya sudah ditetapkan oleh pabrik pembuatnya. Bentuk dan ukuran kapasitor tetap bermacam-macam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung dari bahan pembuatnya. Kapasitor tetap juga dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitor polar, misalnya ada kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Yang kedua adalah kapasitor non-polar, misalnya kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor mika, kapasitor film, dan kapasitor kertas. Kapasitor tidak tetap atau variabel merupakan kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, beberapa contoh dari jenis-jenis kapasitor variabel yaitu yang pertama, kapasitor variabel Farco. Kapasitas dari kapasitor jenis ini biasanya mulai dari 1 mikrofarad sampai dengan 500 mikrofarad. Yang kedua adalah kapasitor trimmer. Ini memiliki ukuran yang kecil
Dan besaran kapasitansi dari kapasitor jenis ini adalah 5 sampai dengan 30 mikrofarad. Yang ketiga ada kapasitor aktif atau CDS. Jenis kapasitor yang bersifat aktif artinya komponen kapasitor tersebut akan aktif mengalirkan muatan apabila terkena cahaya, baik cahaya matahari maupun sumber cahaya lainnya. Fungsi kapasitor sendiri terbagi atas dua kelompok, yaitu kapasitor yang memiliki kapasitas yang tetap dan kapasitor yang memiliki kapasitas yang dapat diubah-ubah, atau dengan kata lain kapasitor variabel. Fungsi kapasitor sangat diperlukan dalam suatu komponen elektronika. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan mengenai pengertian dari kapasitor, yaitu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Selain itu juga, kapasitor juga dapat digunakan sebagai penyaring frekuensi. Kapasitas untuk menyimpan kemampuan kapasitor dalam muatan listrik disebut dengan farad atau biasa kita tulis dengan F besar. Sedangkan untuk simbol dari kapasitor adalah C. Oh iya, sifat dasar dalam suatu kapasitor adalah dapat menyimpan muatan listrik. Dan untuk arus DC, kapasitor berfungsi sebagai isolator, sedangkan untuk arus AC, kapasitor berfungsi sebagai konduktor. Beberapa fungsi kapasitor dalam suatu rangkaian elektronika adalah 1. Menyimpan arus dan tegangan listrik sementara waktu. Kedua, sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian elektronika, misalnya seperti power supply atau adaptor. Yang ketiga, untuk menghilangkan bouncing atau percikan api apabila dipasang pada saklar. Yang keempat, sebagai kopling antara rangkaian elektronika satu dengan rangkaian elektronika lainnya. Yang kelima, untuk menghemat daya listrik apabila dipasang pada lampu neon. Yang keenam, sebagai isolator atau penahan arus listrik untuk arus DC atau arus searah. Yang ketujuh, sebagai konduktor atau menghantarkan arus listrik untuk arus AC atau bolak-balik. Yang kedelapan, untuk meratakan gelombang tegangan DC pada rangkaian pengubah tegangan AC ke DC atau adaptor. Dan yang kesembilan adalah sebagai osilator atau pembangkit gelombang AC. Nah, pembahasan yang terakhir saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa contoh dari kapasitor. Yang pertama ada kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum merupakan jenis elektrolitik kapasitor yang elektrodenya terbuat dari material tantalum. Komponen ini memiliki polaritas. Cara membedakannya yaitu dengan mencari tanda positif yang ada pada tubuh kapasitor, dan tanda ini menyatakan bahwa pin di bawahnya memiliki polaritas positif atau kutub positif. Oh iya, kapasitor tantalum dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe kapasitor elektrolit lainnya, dan juga memiliki kapasitansi yang besar tetapi dapat dikemas dalam ukuran yang lebih kecil dan mungil. Oleh karena itu, kapasitor tantalum merupakan jenis kapasitor yang berharga cukup mahal. Selanjutnya ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik menggunakan bahan titanium asid barium untuk dielektriknya. Karena tidak dikonstruksi seperti koil, maka komponen ini dapat digunakan pada rangkaian frekuensi tinggi. Pada kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Nah, pada umumnya nilai kapasitor keramik ini berkisar antara 1 pikofarad sampai 0,01 mikrofarad. Contoh selanjutnya ada kapasitor elektrolit. Kelompok kapasitor elektrolitik ini terdiri atas kapasitor-kapasitor
yang bahan dielektriknya adalah lapisan metal oksida. Elektrode kapasitor ini terbuat dari aluminium yang menggunakan membran oksidasi yang tipis. Umumnya, kapasitor yang termasuk kelompok ini adalah kapasitor polar dengan tanda positif dan negatif yang ada di badannya. Dari karakteristik tersebut, pengguna harus berhati-hati ya dalam pemasangannya. Kapasitor elektrolit dapat meledak jika polaritas atau arah pemasangannya terbalik dan melampaui batas tegangannya. Makanya, untuk pemasangan jenis kapasitor ini kalian wajib berhati-hati ya. Contoh yang terakhir adalah kapasitor polyester. Dielektrik pada kapasitor ini terbuat dengan polyester film yang memiliki karakteristik suhu yang lebih bagus daripada semua jenis kapasitor yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan biasanya jenis ini digunakan untuk rangkaian yang menggunakan frekuensi tinggi dan rangkaian analog. Untuk kapasitor ini biasanya disebut dengan milar dan mempunyai toleransi sebesar kurang lebih 5% sampai dengan kurang lebih 10%. Oke gengs, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga materi kita kali ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kalian mengenai materi kapasitor. Oh iya, mohon dukungan kalian ya. Caranya dengan cara klik like video ini dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan assalamualaikum.